Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deta Nini. Di sini saya akan memaparkan 5 jurnal pengembangan alat kit elektroskop sederhana dalam praktikum listrik statis beserta rancangan pengembangan alatnya. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama ada jurnal yang ditulis oleh Sari Retno Wulandari dan Wayan Suwana. Judulnya itu Perbandingan Penguasaan Konsep Siswa Menggunakan Model Interaktif LCDS dengan Modul Cetakan. Nah, bentuk elektroskopnya seperti ini. Nah, sebelumnya apa sih itu elektroskop? Nah, elektroskop adalah alat yang dipergunakan untuk mengetahui muatan listrik sebuah benda dan dipergunakan untuk menentukan jenis muatan listrik suatu benda. Nah, elektroskop ini bekerja berdasarkan prinsip induksi listrik. Nah, bahan yang digunakannya itu yaitu menggunakan bahan botol kaca bekas. Yang pasti bahan ini mudah ditemukan. Lalu adapun kekurangannya nih. Kekurangannya, bahan yang digunakan masih disediakan oleh guru, sehingga siswa kurang mengeksplor diri dan rasa keingintahuannya sangat minimalis. Terus yang selanjutnya, bahan yang digunakan mudah pecah. Karena bahan yang digunakan yaitu menggunakan botol kaca. Terus selanjutnya, tidak adanya penerapan model pembelajaran. Jadi siswa hanya menjalankan praktik sesuai modul yang dicetak tanpa mengetahui fungsi terselubung dari media tersebut. Kemudian terdapat kelebihannya, yaitu lebih praktis saat digunakan oleh para siswa dan tidak susah mencari media untuk praktikum. Selanjutnya ada jurnal yang kedua yang berjudul Hasil Belajar, Minat dan Kreativitas Siswa SMA pada Pembelajaran Fisika Menggunakan Model Project Based Learning dengan Memanfaatkan Bahan Bekas. Nah, jurnal ini ditulis oleh Quratul Aini, Albertus Joko Lesmono, dan Sri Wahyuni. Nah, bentuk elektroskopnya seperti ini. Lalu bahan yang digunakan pada elektroskop ini yaitu menggunakan botol kaca bekas, masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi bahan yang digunakan ini mudah ditemukan. Selanjutnya terdapat kekurangan pada jurnal ini yang telah dipaparkan. Seperti tadi bahannya mudah pecah karena menggunakan botol kaca bekas. Terus juga pada model pembelajaran ini kurang efisien dalam penggunaannya. Terus selanjutnya ada kelebihannya. Kelebihannya itu lebih praktis, tidak perlu merangkai alat media untuk praktikum. Terus rasa ingin tahu siswa lebih besar ketika berusaha mencari alat praktikum dalam memahami materi listrik statis. Selanjutnya, siswa bukan hanya sekedar mempraktekkan tetapi juga siswa dapat menerapkan praktek berdasarkan metode yang digunakan guru sehingga pembelajaran lebih tertata dan efektif. Selanjutnya, untuk jurnal yang ketiga ini berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Kreativitas Siswa Melalui Elektroskop Sederhana. Nah, jurnal ini ditulis oleh Dian Novitasari, Sutikno, dan Masturi. Nah, bentuk elektroskopnya seperti ini. Nah, untuk elektroskop ini terbuat dari botol bekas plastik atau bahkan juga bisa menggunakan botol kaca. Lalu kekurangannya harus menyediakan bahan percobaan sendiri.
Lalu pengamatan pertama masih belum mencapai target kreativitas siswa karena masih banyak produk yang gagal. Lalu guru cenderung aktif dan menggunakan metode ceramah sehingga siswa pasif di kelas dan hanya mengandalkan catatan guru saja. Lalu kelebihannya, bahan yang digunakan berupa media botol sebagai wadah elektroskop sudah bervariasi. Beberapa menggunakan botol bekas plastik atau bahkan juga menggunakan bahan botol kaca. Terus selanjutnya, mendukung logika berpikir dan berbuat, maka timbul kreativitas dan keaktifan siswa. Dan juga pembelajaran berbasis proyek dapat diterapkan melalui eksperimen. Lalu yang selanjutnya untuk jurnal yang keempat ini berjudul Analisis Kapasitansi Elektroda dalam Hukum Gauss pada Konduktor Bola Pejal dan Tabung Pejal. Nah, jurnal ini ditulis oleh Fahri Abdul Rahman, Imas Ratna Ermawati, Septari Pandi, dan Dwi Fuji Astuti. Nah, bentuk elektroskopnya itu seperti ini. Nah, adapun bahan yang digunakan pada elektroskop ini yaitu menggunakan bahan aluminium. Nah, kekurangannya yaitu beberapa rangkaian alat mudah hilang karena diletakkan di sisi luar bagan elektroskop. Terus tidak menyatakan hubungan antara muatan listrik dan medan listrik, dan juga tidak adanya sistem digital dalam menentukan hasil numerik. Lalu kelebihannya, muatan elektroda total dievaluasi secara numerik. Bahan merupakan pengantar listrik yang baik. Terus siswa tidak perlu repot-repot mencari media dan juga pemahaman konsep fisika teoritis. Selanjutnya untuk jurnal yang terakhir, jurnal yang kelima ini berjudul Reduksi Miskonsepsi Melalui Pembelajaran Berbasis Virtual Lab. Nah, jurnal ini ditulis oleh INT Upayogi dan Iwayan Juliawan. Bentuk elektroskopnya seperti ini. Lalu bahan yang digunakan yaitu bahan aluminium. Pada elektroskop ini menggunakan bahan aluminium. Bedanya dari yang sebelumnya yaitu adanya tambahan percobaan pada bola pejal. Lalu kekurangannya, yang pertama, beberapa rangkaian alat mudah hilang karena diletakkan di sisi luar bagan elektroskop. Lalu yang selanjutnya, tidak adanya sistem digital dalam menentukan hasil numerik. Untuk kelebihannya sendiri yaitu pemahaman konsep fisika teoritis. Terus menyatakan hubungan antara muatan listrik dan medan listrik. Menentukan besar muatan yang terkandung dalam suatu sumber muatan. Muatan elektroda total dievaluasi secara numerik. Lalu bahan merupakan penghantar listrik yang baik. Dan juga menggunakan metode problem solving. Lalu selanjutnya terdapat rancangan pengembangan alat dari saya sendiri. Nah, ini bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, bahan yang digunakan masih sama, yaitu dari aluminium. Bedanya yaitu ditambahkannya kaca pembesar. Nah, ditambahkannya kaca pembesar ini untuk memudahkan praktikan dalam melihat muatan elektroda secara numerik. Dan juga dengan adanya kaca pembesar ini, pergerakan si daun elektroskopnya itu menjadi lebih jelas terlihat oleh para praktikan. Nah, ini ada daftar pustaka dari kelima jurnal yang telah dipaparkan sebelumnya. Cukup sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.